Saat ini di era digital, internet menjadi alat penting bagi pelaku usaha, khususnya dalam pemasaran. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim adalah pasar potensial busana muslim. Nah, di era 1994 ini, Rabbani menjadi pelopor kerudung instan dan terus berkembang. Untuk hijab zaman sekarang itu gak hanya karena alasan religius, tetapi juga karena gaya hidup. Nah, namun Rabbani ini mengalami persaingan ketat dengan merek lain seperti Zoya. Nah, untuk itu strategi layout dan desain itu sangat penting. Karena apa? Karena penataan toko meningkatkan pengalaman belanja, dan desain yang tetap itu menjaga loyalitas pelanggan. Nah, di tengah perubahan perilaku konsumen dan digital ini, Rabbani perlu menyusun strategi yang menyentuh aspek fisik dan digital secara seimbang untuk tetap kompetitif. Definisi layout menurut Rusdiana yaitu sebuah usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen komunikasi grafis seperti teks, gambar, tabel, lalu pengaturan cahaya, tingkat kebisingan, keindahan, kenyamanan, serta tempat-tempat kerja lainnya yang diatur dan dikelola secara tepat. Perkenalkan, nama saya Anissa Melasara. Saya akan menjelaskan tentang tujuan tata letak dan tipe-tipe tata letak. Nah, tujuan tata letak itu bagaimana cara kita menata dan mengatur di dalam perusahaan supaya semuanya bekerja dengan efektif dan efisien. Kenapa ini penting? Karena kalau penataannya salah, maka hasil dan kerja pun tidak memuaskan. Tipe-tipe tata letak itu ada 6. Yang pertama itu tata letak dengan posisi tetap. Nah, maksudnya yaitu barangnya besar dan tidak bisa dipindah. Jadi pekerja dan alat pekerja itu langsung datang ke lokasinya. Contohnya yaitu pembangunan kapal dan pesawat. Yang kedua yaitu tata letak berorientasi proses. Nah, maksudnya yaitu cocok untuk produksi dengan jumlah sedikit tapi variasinya banyak. Contohnya yaitu bengkel. Yang ketiga yaitu tata letak kantor. Nah, maksudnya yaitu penataan meja, kursi, dan alat kantor supaya kerjaannya lancar dan komunikasinya mudah. Yang keempat yaitu tata letak retail. Nah, penataan rak dan barang di toko supaya mudah mencari barang dan nyaman belanjanya untuk pelanggan. Contohnya kayak toko Rabbani ini. Yang kelima yaitu tata letak gudang. Maksudnya yaitu mengatur penyimpanan barang supaya mudah diambil. Yang keenam yaitu tata letak berorientasi produk. Ini cocok untuk produk massal, di mana prosesnya yaitu berurutan dan terus-menerus. Contohnya pabrik makanan, pabrik mobil. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Komaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi tata letak di toko Rabbani, khususnya menggunakan Activity Relationship Chart atau disebut juga ARC. Nah, pertama kita akan membahas tata letak di toko Rabbani. Nah, tata letak di toko Rabbani ini dibuat supaya pengunjung bisa diarahkan untuk melihat semua bagian toko. Caranya, produk yang paling laris atau populer biasanya diletakkan di awal toko. Jadi, saat masuk, pengunjung itu langsung tertarik, lalu lanjut melihat produk lainnya. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang Activity Relationship Chart atau disebut ARC. ARC itu apa sih? Nah, ARC itu alat bantu untuk melihat seberapa penting sih posisi antar bagian dalam toko. Saya akan menjelaskan nih, di tabel kiri ada penjelasan tentang arti kodenya nih. A itu artinya sangat perlu berdekatan, terus ada kode E artinya penting, terus ada kode I yang artinya cukup penting, ada kode
O artinya boleh berjauhan, dan ada kode U artinya tidak penting, dan yang terakhir ada kode X yang artinya sebaiknya tidak berdekatan. Nah, ada contoh nih, misalnya pintu masuk dengan kasir itu diberi kode A. Kenapa sih? Kan kode A tadi kan artinya sangat perlu berdekatan. Jadi pintu masuk dengan kasir itu harus saling berdekatan. Sementara ada bagian lain yang tidak harus dekat, seperti rak hijab dengan ruang ganti yang hanya diberi kode O, yaitu cukup berjauhan, tidak masalah juga. Nah, itu dia contohnya. Intinya dengan cara ini, toko bisa ditata lebih rapi, pengunjung nyaman, dan toko bisa lebih efisien dalam penjualan. Sekian penjelasan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi tata letak yang digunakan oleh toko Rabbani. Yang pertama yaitu ada pintu masuk. Ini biasanya ditempatkan di paling depan toko ya, untuk memberikan akses langsung ke area utama toko. Posisi ini memungkinkan pengunjung melihat sebagian besar produk saat pertama kali masuk. Lalu yang kedua itu ada kasir. Kasir itu ditempatkan di sebelah kiri toko, yaitu samping kiri pintu masuk ya. Ini memudahkan pelanggan membayar saat keluar dan memungkinkan staf untuk memantau siapa yang masuk dan keluar dari toko. Lalu yang ketiga itu ada rak display hijab. Diletakkan di sisi kanan dekat dengan pintu masuk agar produk andalan atau yang bestsellernya itu seperti hijab langsung yang seperti saya pakai ini terlihat dan menarik perhatian pengunjung. Lalu yang keempat itu ada display promo. Ditempatkan di bagian tengah itu untuk menarik pusat perhatian. Posisi ini strategis agar semua pengunjung pasti melihat promosi yang sedang berlangsung. Lalu yang kelima itu ada rak display gamis dekat dengan rak display hijab. Nah, yang digambar itu ada di sisi kanan bawah samping rak display hijab, melanjutkan alur belanja secara alami dari hijab misalnya lalu ke bawahan seperti gamis seperti itu ya. Lalu yang keenam itu ada rak display baju koko pria. Ini diletakkan di sisi kiri. Ini seolah memisahkan produk wanita dan pria agar lebih tertata dan memudahkan pelanggan memilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir itu ada ruang ganti. Ditempatkan di bagian paling belakang ya, tapi kalau di gambar itu yang paling bawah itu yang ada angka 7-nya. Itu agar tidak mengganggu alur belanja dan memberikan privasi. Lokasinya juga dekat dengan rak display produk, memudahkan pelanggan mencoba langsung gitu. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membacakan hasil dari penelitian berdasarkan hasil observasi langsung ke toko Rabbani. Yang pertama itu ada sekitar 70% pengunjung mengunjungi area hijab terlebih dahulu karena letaknya yang dekat dengan pintu masuk. Yang kedua itu ada produk-produk favorit pengunjung, itu seperti hijab instan, gamis, kemeja muslim pria. Nah, yang ketiga adanya banner promo di samping pintu masuk untuk menarik perhatian calon konsumen. Selanjutnya, yang keempat itu produk Rabbani belum melakukan inovasi pada produk untuk mengikuti tren sekarang. Contohnya pada hijab ya. Hijab itu tren sekarang ada yang namanya pasmina, tapi Rabbani belum melakukan inovasi seperti mengikuti tren sekarang ini yang ada kayak pasmina seperti itu. Jadi mungkin akan kalah saing ya dibanding dengan toko sebelah.
Yang kelima itu ada pelayanan staf Rabani sering menunjukkan keramahan dan kesigapan dalam membantu konsumen. Yang terakhir ada tempat yang bersih dan nyaman bagi para pengunjung. Memang ini harus dilakukan di setiap toko ya, karena emang kenyamanan dan kebersihan toko itu sangat penting. Nama saya Vena Melinda. Di sini saya akan membahas mengenai definisi desain produk dan aspek desain produk. Definisi desain produk menurut Tjiptono menyatakan bahwa desain produk adalah berkaitan dengan bagaimana suatu produk memiliki gaya tersendiri untuk meningkatkan nilai produk tersebut konsumen terakhir. Dan aspek desain produk menurut Kotler dan R. Armstrong 2014 menyatakan bahwa ada tujuh aspek dan rancangan desain produk yang mencakup bentuk, fitur, mutu, daya tahan, keandalan, mudah diperbaiki, dan gaya. Saya akan menjelaskan satu persatu aspeknya. Yang pertama, bentuk. Banyaknya produk dapat didiferensiasi berdasarkan bentuk dan ukuran model. Yang kedua, ada fitur. Sebagian produk dapat ditawarkan dengan fitur yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada mutu, yang seperti pembeli mengharapkan produk mutu kesesuaian dengan standarnya. Yang keempat, ada daya tahan. Ukuran usia yang diharapkan atas beroperasi produk dalam kondisi normal. Terus ada keandalan, yang seperti pembeli umumnya akan membeli lebih untuk mendapatkan produk yang lebih handal. Terus ada mudah diperbaiki, seperti membeli produk yang mudah diperbaiki. Terus ada yang terakhir, ada gaya, menggambarkan penampilan dan perasa bagi sang pembeli. Terima kasih. Jadi konsumen itu rata-rata, apalagi anak muda ya, dia itu pasti mencarinya itu model, karena ya jika modelnya bagus gitu, maka mereka juga akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Jadi Rabani ini memiliki model-model yang bagus gitu. Itu juga mampu membuat perusahaan itu tuh, atau si Rabani sendiri itu memiliki marketing yang baik, karena salah satunya itu dari visualisasi modelnya. Lalu yang terakhir ada gaya. Nah, konsumen itu bisa menggunakan produk yang ia beli. Misal Rabani membeli kerudung itu, dia itu pasti memiliki apa ya, kayak dia ini kan pasti beli nih untuk di styling gitu. Nah, jadi dia itu tuh pasti mencari dari visualisasinya dulu, dari model itu tadi, jadi berkaitan gitu. Kalau modelnya bagus, maka konsumen juga akan tertarik. Nah, jadi ketika konsumen itu tertarik, mereka ini pasti memiliki gaya tersendiri gitu, kayak dia menggunakan model kerudung yang sesuai sama keinginan mereka gitu. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang strategi desain Rabani gitu. Jadi Rabani itu sendiri sudah memasuki tahap dari maturity atau kedewasaan gitu. Jadi brand Rabani ini namanya sudah terkenal di kalangan masyarakat gitu, baik dari anak kecil hingga dewasa. Nah, dari situ tuh kan banyak tuh orang-orang, anak-anak kecil yang mencari kerudung untuk sekolah, mereka rata-rata larinya ke Rabani gitu, karena mereka memiliki brand yang bagus gitu, dikenal di kalangan masyarakat gitu. Nah, ini juga dia memiliki marketing atau kondisi
yang stabil gitu di dalam pasar gitu. Jadi dia ini mampu mempertahankan pemasarannya gitu. Jadi dia ini tetap memiliki pasar yang stabil di dalam persaingan dunia bisnis gitu. Nah, tapi Rabbani itu sekarang itu sedang dalam tahap keterlambatan pertumbuhan. Mungkin karena dia ini semakin semakin lama ini mungkin banyak juga pesaing-pesaing baru yang muncul gitu. Jadi mungkin itu juga penyebabnya gitu. Nah, tapi Rabbani itu meskipun dia sekarang dalam tahap perlambatan pertumbuhan, dia juga berhasil gitu dalam branding dari segi fashion, terutama muslim gitu, fashion muslim gitu. Dia itu berhasil untuk mempertahankan produknya di dalam namanya gitu. Jadi untuk mempertahankan brand itu agar dia itu tahan lama, itu mungkin sedikit lebih sulit karena pasti banyak dari brand-brand lain yang bermunculan yang baru gitu, yang mungkin bisa mempersaingkan dengan Rabbani ini sendiri. Lalu ada 3 fase. Jadi yang pertama fase penyempurnaan. Nah, jadi dengan fase penyempurnaan ini tahap peningkatan kualitas produk Rabbani. Jadi kualitas produk yang ada itu mereka meningkatkan dengan mengupgrade gitu, upgrade menjadi bahan yang berkualitas, menjadi hasil yang berkualitas, memperbaiki jahitannya rapi gitu. Lalu ada diferensiasi. Nah, ini menjadi pembeda antara produk dari Rabbani ini dengan produk lain gitu. Jadi ciri khas yang dari Rabbani ini benar-benar bisa membedakan dengan produk atau pesaing lain. Jadi mungkin orang-orang misal melihat 2 kerudung itu, oh ini ada ciri khasnya nih, dia tahu ini kerudung Rabbani gitu. Jadi yang terakhir ada penguatan merek ya. Jadi ini tuh lebih terfokus sama membangun citra yang positif gitu di kalangan masyarakat dan konsumen gitu. Jadi dengan Perkenalkan, nama saya Adinda Lutfiana Afisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi desain Rabbani. Jika Rabbani tidak segera melakukan inovasi desain produk sesuai dengan perkembangan zaman seperti tren busana muslim yang lebih dinamis, gaya hijab muda yang lebih fashionable, meningkatkan strategi digital marketing dan personalisasi produk, maka potensi Rabbani untuk masuk ke dalam fase decline atau penurunan sangat besar. Dalam fase decline ini, analisis strategi desain produk menunjukkan yang pertama, ketertinggalan tren, yang kedua, penurunan loyalitas merek, yang ketiga, stagnasi desain, dan yang keempat, perluasan inovasi tertunda. Kemudian saya akan menjelaskan metode penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi langsung pada salah satu cabang toko Rabbani di Jalan Jenderal Sudirman nomor 167455213, Rumah Mekar, Indramayu, Jawa Barat. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif melalui observasi langsung terhadap penataan barang, layout toko, dan alur pergerakan pengunjung. Kita juga melakukan wawancara langsung dengan supervisor toko untuk memberikan informasi tambahan terkait kebijakan penataan ruang dan strategi desain produk yang diterapkan. Tipe layout yang digunakan di toko Rabbani ini adalah tipe grid layout, yaitu tata letak rak dan etalase yang tersusun secara paralel, membentuk lorong-lorong panjang untuk navigasi pengunjung. Layout ini umum digunakan dalam toko pakaian karena memberikan kejelasan alur belanja dan efisiensi penggunaan ruang.